Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa dan khususnya keluarga besar Ikatan Alumni Darussalam rahimahumullah, alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi, berjumpa melalui Zoom meeting ataupun YouTube dalam rangkaian Hikmah Ramadan yang diadakan oleh pengurus pusat Ikatan Keluarga Alumni Darussalam. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kita memasuki bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, bertepatan dengan tahun 2021 Masehi, dan kita dapat menikmati suasana Ramadan ini meskipun masih di dalam suasana pandemi COVID-19. Tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, sehubungan dengan ibadah puasa Ramadan, kita sama-sama mengetahui bahwa ibadah ini merupakan satu kewajiban bagi kita umat Islam untuk menjalankannya dalam satu bulan penuh, dan bulan ini disebut sebagai bulan suci serta penuh berkah karena selama bulan suci Ramadan kita dapat melaksanakan berbagai amal ibadah dan juga membina keagamaan kita secara lebih komplit, ya. Khususnya berkaitan dengan 3 sendi keislaman kita, yakni keimanan, keislaman, dan keihsanan, dapatlah kita lakukan, dapatlah kita bina, dapatlah kita kembangkan selama bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bina trilogi keislaman kita melalui ibadah puasa Ramadan. Yang pertama, puasa Ramadan membina keimanan kita. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah menegaskan di situ bahwa kewajiban berpuasa tertuju kepada orang-orang yang beriman. Mengapa demikian? Karena iman itulah adalah kepercayaan atau amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan iman itu sesungguhnya sama dengan ruh. Iman, ruh juga berarti nur yang tersimpan di dalam dada setiap manusia. Karena itulah di ujung ayat tersebut bahwa melaksanakan kewajiban berpuasa untuk mencapai ketakwaan, maka bertakwa maksudnya adalah agar setiap yang diucapkan dan diamalkan itu hendaknya terbit dari hati yang takwa, dan tentu saja hati yang takwa adalah yang didasarkan kepada iman tadi. Dan imannya sesungguhnya adalah iman yang bersifat Tuhannya, yang merupakan amanah Allah tadi, dan itulah keimanan yang bisa memancarkan sifat-sifat baik sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam rangka mencontoh serta menerapkan Rasulullah SAW, kita patut berpedoman kepada sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa
ana minallah wal mu'minuna minni, sesungguhnya aku adalah dari Allah dan orang-orang yang beriman juga merupakan bagian dariku. Sehingga bagi mereka yang beriman secara sungguh-sungguh berbasis pada ruhaniah, maka pasti akan bisa memancarkan sifat-sifat mukmin, sifat-sifat yang diterangkan oleh Rasulullah SAW, yaitu sifat siddiq, amanah, patonah, dan tabligh. Dan karena itulah maka iman yang bisa memancarkan kepada sifat-sifat baik di dalam kehidupan ini, itulah termasuk sebagai upaya kita dalam menjaganya, dan Rasulullah SAW menyatakannya sebagai bentuk jihad, ya. Sebagaimana dalam kisah Rasulullah SAW seusai perang Tabuk, Rasulullah SAW bersabda bahwa sungguhnya kita kembali dari jihad kecil menuju jihad yang lebih besar. Lalu para sahabat bertanya, apakah jihad yang lebih besar itu, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, jihad hati, jihad menjaga keimanan. Dan dalam sabdanya yang lain, jihad yang lebih besar adalah jihad seseorang hamba melawan hawa nafsunya. Antara iman dan hawa nafsu merupakan dua hal yang sesungguhnya bertentangan. Ketika kita memelihara dan menjaga serta mengembangkan keimanan yang sungguh-sungguh, itu akan dengan sendirinya bisa mengendalikan dan melawan hawa nafsu. Dan itulah puasa yang dijalankan atas dasar keimanan. Dalam hal ini patut sedikit kita jelaskan atau kita ketahui lebih lanjut apa sesungguhnya yang disebut dengan hawa nafsu. Hawa nafsu pada dasarnya adalah tekad yang mengarah kepada kecondongan atau kepada masalah-masalah yang selaras dengan kemauannya sendiri, dan pada dasarnya inilah memang fitrah manusia sebagai hasrat atau selera. Namun masalahnya kebanyakan manusia itu mengikuti hawa nafsunya itu secara berlebihan, tidak pernah menghentikannya pada titik kepuasan tertentu. Karena itulah maka seorang yang beriman dan berbasis keimanan yang ruhaniah tadi tidak hanya sebatas lisan atau tidak sebatas pengakuan saja, maka memerangi hawa nafsu itu berarti juga bertekad yang kuat untuk selalu mengurangi penyakit hati dengan cara banyak berzikir, selalu bersabar untuk terus memotivasi dirinya atas kepahitan yang dirasakan dan mengekalkan hawa nafsu, dan selalu merasakan manis serta lezatnya menjaga kesucian diri daripada kelezatan kemaksiatan. Lalu yang kedua, jamaah serta pemirsa rahimakumullah, bahwa puasa kita laksanakan untuk membina keislaman kita. Berislam dalam pengertian secara umum bahwa kita pasrah serta tunduk, tetapi berislam secara syariat berarti kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya yang termaktub di dalam rukun Islam kita. Maka selama bulan suci Ramadan kita bisa melaksanakan puasa itu sendiri, bisa melaksanakan sholat, bisa melaksanakan sedekah, zakat, dan bahkan umroh yang berkesempatan untuk melaksanakannya itu merupakan ibadah-ibadah yang utama atau afdol dilaksanakan selama bulan suci Ramadan. Yang berikutnya, yang ketiga, yakni puasa kita laksanakan diharapkan untuk dapat membina keihsanan kita. Ihsan dalam hal ini berdasarkan pengertian yang sangat umum mengutip sabda Rasulullah SAW yang artinya bahwa suasana ihsan adalah suasana ibadah seseorang yang seakan dirinya melihat Allah, dan apabila tidak mampu melihatnya, maka seseorang harus tetap yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihatnya. Apa makna dibalik hadis ini? Bahwa
Ihsan adalah muraqabatullah, merasa diri seseorang itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa muraqabatullah ini akan menumbuhkan rasa takut, khususnya takut akan segala macam bentuk dosa. Dan puasa dilaksanakan semata-mata karena keyakinan bahwa Allah selalu menyertainya, melihat dan mengawasinya. Karena itulah orang-orang yang berpuasa cenderung memiliki rasa muraqabatullah, sehingga berpuasa yang baik dengan sendirinya akan dapat menumbuhkan sikap serta perilaku ihsan. Hadirin jamaah serta pemirsa rahimakumullah, itulah sekelumit hakikat dari puasa kalau dilihat dari sendi utama keagamaan kita. Dan keistimewaan puasa ini sebagaimana juga disebutkan di dalam salah satu hadis qudsi bahwa Rasul menyatakan setiap amalan anak Adam itu untuk dirinya kecuali puasa. Puasa adalah untukku semata dan akulah yang akan menanggung pahalanya, karena mereka meninggalkan syahwat dan makanannya karena semata-mata aku. Ini maksudnya bahwa marilah kita jalankan ibadah puasa ini dengan keikhlasan, dan puasa sekali lagi kita jadikan sebagai riyadhah, sebagai latihan dalam peragaan kesadaran ketuhanan yang kemudian hasilnya atau capaiannya adalah melimpahnya nilai-nilai kebaikan di dalam kehidupan kita. Demikian, semoga bermanfaat dan kita tetap dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan ini hingga akhirnya dalam keadaan sehat walafiat serta penuh berkah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.